pada tahun Februari tahun 2022 berapa? 10. Kan yang meninggal 10. Dalam populasi yang populasi etnisnya berapa? 100. Dikalikan berapa? Maka 10 pangkat N, 1000. Jadi dengan data yang di atas tadi, berapa ini angkanya? Paham ya? Kita ulangi lagi. Jadi insiden pada bulan Februari tahun 2000, kematian pada tahun 2022, insiden kematian akibat hipertensi pada Februari tahun 2022 sama dengan berapa? 10 kan? 10 itu yang meninggal. 100 itu pasien yang hipertensi. 1000-nya adalah 1000 penduduk. Ya kan? 10 meninggal. 100 hipertensi. Kalikan 1000 penduduk kan itu. Ya toh? Ya. Berarti insidennya ya berapa? Berarti berapa itu? 100. Iya. Itu. Mungkin gampangannya gini ya, nulisnya. Biar lebih kelihatan rasanya. Ya. Ya, kurang lebih demikian adik-adik. Nanti lebih jelasnya kalau sudah kita baca artikel ya, di artikel itu akan ada ininya. Jadi nanti angkanya mau angka berapa, mau langsung mau persentase atau berapa itu boleh gitu nih. Seperti itu. Yeah. Harus diperhatikan pembaginya apa, tiap 1000 penduduk apa tiap 100 penduduk, tiap apa gitu. Yeah. Demikian adik-adik sekalian. Jadi mau disajikan dalam persen itu boleh, gitu, dalam rasio itu boleh, atau proporsi atau apa itu boleh. Silahkan. Yeah. Yang penting itu akan lebih jelasnya. Yeah, mau dalam persen juga boleh. Gitu. Atau berarti berapa sih? Ya 1% gitu. Berarti ya tiap 1000 penduduk itu juga boleh. Yeah. Oke, monggo. Gitu. Intinya seperti itu adik-adik. Nah, sekarang kita masuk yang lebih lanjut ini. Ini rasio tadi sudah ya, proporsi juga sudah. Nah, kita akan belajar lebih lanjut adik-adik. Ini sudah habis ya waktunya. Adik-adik kan kenal yang namanya cohort, case control, rasio, dan proporsi, dan rate ya. Ini kita sudah belajar nih. Nanti saya berikan yang ini nanti jangan khawatir waktu kasus ya. Kalau adik-adik sudah menemukan boleh-boleh, kalau dalam artikel ada akan lebih baik. Nanti kita sharing minggu depan. Nah, untuk cohort, case control, dan rasio, ini kita yang sudah pelajari. Ini yang kita belum pelajari adik-adik sekalian.
case control, cohort, dan sebagainya. Ini nanti akan adik-adik kenal yang namanya, karena ini akan dipakai waktu waktu critical appraisal juga. Angka-angka ini apakah ada signifikansi dicantumkan di dalam artikel gitu. Intinya seperti itu adik-adik. Nah, signifikansi itu ada yang pakai nilai ada P gitu ya. Terus kemudian ada RR gitu. Ada OR gitu. Ya, seperti itu adik-adik. Nah, dikatakan signifikan itu berapa nilainya? Itu adik-adik sekalian. Mungkin sudah ada yang bisa bercerita terkait dengan hal ini? Ya, ada yang tahu? Kalau P dikatakan signifikan berapa biasanya? P kurang dari 0,05 kan gitu ya? Waktu statistik itu ya. Paham enggak ya? Paham ya. Kalau P nilai P kan P value itu loh. Ya. Kan tahu signifikansi. Terus kemudian ada RR dan OR. Nah, RR dan OR itu apa sih RR dan OR? RR itu adalah resiko relatif. Resiko relatif. Nah, OR itu apa? OR ini adalah odds ratio. Gitu ya. Ini adalah odds ratio. Nah, OR dan OR itu digunakan apa? Kapan gitu ya? Jadi kalau OR itu biasanya adalah untuk desainnya adalah case control. Kalau cohort itu kalau OR itu biasanya cohort gitu. Jadi kalau desain ini kalau OR biasanya apa? Cohort. Kalau RR biasanya untuk apa? Salah. Ya, kalau OR itu case control, sorry. Kalau OR ini case control, ini cohort. Case control. Ini cohort. Kalau ini kalau OR Nah, seperti ini adik-adik. Jadi untuk nilai signifikansi, ini akan kita mulai lebih lanjut ya. Signifikansi gitu. Ini kita perlu tahu ini karena untuk critical appraisal. Nah, signifikansi ini kita nggak sampai selesai, kayak nggak bisa selesai, lanjut minggu depan. Ada p-value, terus kemudian ada relative risk. Nah, relative risk itu biasa digunakan untuk apa? Untuk yang cohort. Terus kemudian kalau case control apa? Case control itu adalah odds ratio. Biasanya adalah seperti itu adik-adik sekalian. Nah, cohort itu apa? Case control itu apa ya? Nanti adik-adik pelajari lagi ya. Kuliah Metopen masih ingat gak sih? Nah, nanti minggu depan ya. Adik-adik baca lagi. Kalau tidak ingat akan saya terangkan gitu. Kalau ingat alhamdulillah. Ini baru paparan awal. Nih. Kurang lebih demikian. Nah, adik-adik nanti akan menghitung ini. RR dan OR itu. Itu artinya apa? Terus dikatakan signifikan bila apa kan gitu. Itu adik-adik harus paham. Kalau kan nanti bingung gitu. Contohnya biasanya kan apa sih faktor yang berisiko gitu ya? Faktor yang berisiko terjadinya ini. Nah, ada yang dinyatakan dalam kalimat, ada yang enggak. Nah, kalau enggak, adik-adik yang harus bisa menginterpretasikan hasil sendiri di dalam artikel tersebut gitu loh. Masalahnya. Nah, signifikansi tidak serta-merta pakai p-value, tapi bisa pakai RR ataupun OR. Nah, bedanya apa kan gitu ya?
Nah, kalau RR yang dikatakan signifikan bila apa? OR yang dikatakan signifikan bila apa? Nanti dicari dulu. Waktu kuliah metode penelitiannya dulu, ya. Atau statistik. Nanti kalau minggu depan kita akan bahas. Nah, nanti semua, insya Allah nanti lebih hidup gitu. Intinya seperti itu. Ya. Nah, di situ adik-adik ini akan menghitung intinya. Izin saya ini kan ya. Nah, ini adik-adik akan menghitung ini di sini. Oke. Untuk case control dan atau cohort gitu ya. Kalau cohort biasanya tadi apa? Pakai RR gitu ya. Kalau case control pakai OR. Nah, kalau RR ini sampai di sini aja, nanti hitungannya minggu depan. RR itu adalah insiden pada kelompok yang dengan faktor risiko dibagi insiden pada kelompok tanpa faktor risiko gitu. Ini kok tulisannya belibet gitu. Insiden pada kelompok tanpa faktor risiko. Nah, ini kalau adik-adik nanti pakai statistik, adik-adik langsung bisa menghitung, langsung keluar di statistiknya pakai SPSS. Kalau tidak, maka adik-adik harus menghitung sendiri gitu ya. Nah, di sini nanti adik-adik harus bisa mengidentifikasi yang merupakan faktor risiko yang mana. Terus kemudian yang dengan tanpa risiko yang mana gitu kan, adik-adik harus tahu ya. Artinya yang tanpa resiko yang mana, yang faktor resiko yang mana. Karena kalau tidak bisa tahu kan tidak bisa kita masukkan dalam persamaan ini gitu. Nah, yang termasuk ini ceritanya, contohnya. Ini adalah obat ini. Pasien dengan yang mendapatkan obat sama yang tidak mendapatkan obat. Yang mendapatkan obat nanti dilihat ini, dilihat kejadian event atau efek samping obat gitu. Itu berapa jumlahnya? Yang tidak terjadi efek samping obat berapa jumlahnya gitu. Gitu ya. Jadi adik-adik paham di sini ceritanya. Oke. Kita lihat sendiri lagi di sini. Yang merupakan faktor risiko yang mana? Kelompok yang merupakan faktor risiko yang mana saja kira-kira menurut adik-adik? Ini sampai jam berapa ya kita? Kalau sudah kita hentikan aja nih. Kalau sudah selesai waktunya. Ini selesai tidak mungkin gitu. Cuman sampai di sini saya ingin menyelesaikan slide ini aja supaya di rumah itu adik-adik paham nanti belajarnya gimana gitu. Ini sampai lebih lanjutnya. Oke, kita akan minggu depan ya. Oke, yang merupakan faktor risiko yang mana adik-adik? Yang ini, yang atas. Yang merupakan faktor risiko yang mana? A, B, C, dan D. Terus mengapa memilih itu? Kalau bingung akan saya terangkan. Tapi minggu depan adik-adik share ya. A, B mungkin Bu. A sama B. Y. Kenapa A dan B ini merupakan faktor risiko, Mas Salim? Ya, itu ada tulisannya event itu Bu. Mungkin itu. Oh iya. Iya. Benar-benar Mas Alim, benar sekali. Jadi yang merupakan faktor risiko itu adalah pasien yang terjadi event. Ya, dalam hal ini eventnya adalah efek samping obat. Seperti itu. Nah, sedangkan karena itu di sini ya, kita lihat ini adalah di sini. Terus kemudian kalau yang tanpa resiko ini ya, yaitu pasien tidak terjadi event, yaitu C dan D, kurang lebih demikian. C dan D. Nah sekarang ya kita harus tahu dari kelompok A dan kelompok B itu yang lebih beresiko yang mana sebenarnya? Yang benar-benar merupakan kelompok yang resiko yang mana? Antara A dan B itu.
Yang A, Bu. Yang A. Kenapa? Karena dia menggunakan obat dan terjadi efek samping obat gitu ya. Karena itu paham kenapa yang di sini saya berikan warna orange itu adalah yang A. Ya. Jadi ini kan insiden pada kelompok faktor resiko. Yaitu insiden pada kelompok resiko. Yaitu ini kan kita perlakuannya kan ini ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian insiden pada kelompok tanpa faktor resiko. Itu yang C atau yang D? Yang insiden pada kelompok tanpa faktor resiko. Itu yang C atau yang D? Yang D mungkin, Bu. Yang D. Ya. Ini harusnya dia menggunakan obat tapi tidak terjadi event. Lebih di sini. Ya. Karena itu ya, dia sudah menggunakan obat tapi tidak terjadi event. Jadi insiden pada kelompok tanpa faktor resiko. Insidennya di mana? Ya insiden itu yang kita perlakuan ini loh, Dek. Ini kan perlakuan. Saya berikan warna ungu ya, warna biru itu. Ini adalah perlakuan. Ini intervensi kita. Ini adalah kontrol gitu. Yang kontrol saya beri warna ungu. Jadi kalau kita melakukan suatu cohort itu kan tadi apa tuh relatif risk gitu ya. Jadi relatif risk itu adalah yang kita bandingkan adalah ini kita perlakuannya kita bagaimana gitu. Perlakuan kita itu sejauh mana sih bisa memberikan resiko gitu loh intinya gitu deh. Jadi relatif risk itu adalah perlakuan kita itu sejauh mana sih memberikan resiko tersebut gitu intinya gitu. Paham ya? Jadinya RR ini adalah relative risk. Relative risk itu adalah sejauh mana sih perlakuan atau tindakan kita gitu. Itu menimbulkan suatu resiko. Jadi contohnya gini, yang A ini. Yang A itu artinya adalah berapa sih angka kejadian obat itu menimbulkan berapa persen sih atau berapa sih kejadian atau insiden obat itu memberikan efek samping obat. Itu A. Gitu intinya. Nah, pembandingnya apa? Ternyata ada loh pasien yang tidak diberikan obat itu juga menimbulkan efek samping yang serupa kan bisa ya? Gitu kan bisa. Contohnya nih obat gitu. Obat kaptopril gitu, kaptopril menimbulkan batuk gitu. Pasien yang hipertensi yang diberikan kaptopril yang batuk berapa orang? Ternyata 50. Lah ada nggak sih pasien yang hipertensi juga batuk tanpa menimbulkan tanpa yang diberikan kaptopril? Oh, ternyata ada 20 gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu kita lihat itu di sini. Nah, kemudian kita lihat juga pada pasien yang mendapatkan kaptopril ada nggak sih pasien hipertensi yang tidak terjadi batuk? Ternyata ada, yaitu 9.950 gitu C. Jadi karena itu di sini relatif risk itu artinya adalah sebenarnya bagaimana sih insiden suatu obat tersebut atau suatu perlakuan tersebut menimbulkan suatu resiko. Kurang lebih seperti itu. Jadi dibandingkan antara insiden pada kelompok dengan faktor risiko dan insiden pada kelompok tanpa faktor risiko. Kurang lebih seperti itu adik-adik. Jadi kalau garis kita ulangi lagi, ini harusnya di waktu metode penelitian ya, ini bukan video. Tidak diterangkan ya waktu metode penelitian itu. Semangat, kita 2 kali kok pertemuan, jangan lupa ya, jangan khawatir. Kalau nggak ngerti ya 3 kali, sampai 4 kali ya boleh, karena critical appraisal itu harus bisa. Kalau nggak bisa terus gimana ngerti sih? Oh nggak ngerti kan gitu ya. Jadi ini makanya ini sangat pelan-pelan. Harusnya ini masuk pelajaran PIO gitu loh. Nah PIO apa ya nyanda gitu cuma satu SKS. Jadi akhirnya harusnya kalau metodologi penelitian kuat, statistik kuat, epidemiologi itu mudah, PIO itu mudah gitu. Nah karena disadari itu ada yang ingat dan tidak ingat itu loh, kebanyakan tidak ingat gitu. Berbagai angkatan itu seperti itu. Jadi kita akan berbeda. Jadi intinya seperti itu adik-adik. Jadi untuk ini cohort ini
Kita mau membandingkan antara obat, pasien dengan obat, ada kelompok pasien yang tidak kita berikan obat. Yang kita berikan obat itu terjadi efek samping berapa? Yang tidak jadi efek samping berapa? Kita ingin membandingkan sebenarnya obat tersebut benar-benar berisiko menimbulkan efek samping itu atau tidak sih? Gitu loh, intinya gitu. Paham ya? Nah, itu rumusnya adalah dengan menggunakan RR. Kurang lebih seperti itu adik-adik. Yeah. Nah, untuk case control kita bahas minggu depan ya. Gitu ya. Nanti biar yang kuliah kimia organik tidak terlambat, nanti saya dimarahi gara-gara Bu Rasmaya terlambat. Sudah terlambat ya? Ya. Tinggal 1 menit ya, 9.20 katanya mau kuliah kemarin. Ya. Sampai di sini tolong dipahami dulu ya, gitu. Intinya seperti itu. Jadi PR-nya tentang case control. Untuk yang ukuran kesehatan nanti tidak seminggu ke depan, tapi saya kasih 2 minggu karena belum selesai. Mau langsung dikerjakan boleh. Saya belum masukkan di SWADA, saya berikan waktu 2 minggu untuk ukuran kesehatan. Artikelnya tetap sama, ya. Intinya gitu adik-adik sekalian. Kita ada PR-nya, pasti PR-nya. Adik-adik itu PR-nya harus tahu ini ceritanya. Case kan apa aja sih? Cross-sectional gitu. Terutama cross-sectional itu bedanya apa sih? Cross-sectional, terus case control, kemudian cohort gitu dulu ya. Terus kemudian ya apa lagi? Ini dulu aja. Kalau bingung ini aja lah. Case control sama cohort aja nanti Mbak bingung. Ini aja PR-nya, bedanya apa? Terus jangan lupa bedanya lagi OR sama RR itu apa? Terus interpretasinya bagaimana perhitungannya? Perhitungan. Interpretasi. Harus tahu. Ya, itu kurang lebih PR-nya adalah demikian adik-adik, ini dululah. Gitu. Ini PR minggu depan. Oke. Nanti sambil jalan tambahan PR ya adik-adik. Nanti tolong diingat-ingat lagi kuliah metopennya gitu. Karena untuk critical appraisal, salah satu pertanyaan critical appraisal adalah statistik yang digunakan tepat atau tidak gitu. Gitu adik-adik sekalian, jangan khawatir ya. Nanti selain ini PR aja, kita akan bahas satu-satu. Nanti adik-adik akan kenal ini namanya, kita buat tabel nih, nanti diisi ya. Ini harusnya bukan pelajaran epidemiologi loh, ini pelajarannya statistik dan metodologi penelitian. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Adik-adik nanti harus tahu yang namanya tabel uji statistik analitik. Statistik ya. Adik-adik harus kenal nih namanya, ada uji beda, uji korelasi, uji komparasi. Uji komparasi, kemudian uji korelasi. Adik-adik harus tahu nih. Nah, uji korelasi jika variabelnya tidak berpasangan. Tidak berpasangan. Kalau di sini berpasangan gitu. Terus kemudian berapa ini? Lebih dari berpasangan 2 kelompok gitu.
2 kelompok. Ini lebih dari 2 kelompok. Saya izin ngambil charger dulu ya, adik-adik sekalian. Sebentar aja. Lambat. Ini berpasangan ya. Dah. Berpasangan 2 kelompok. Ini lebih dari 2 kelompok. Nah. Terus kemudian skalanya gitu ya. Ini skalanya ada skala numerik. Terus kemudian skala ordinal. Terus kemudian skala nominal. Ujinya apa gitu ya? ANOVA atau T-test atau apa gitu ya? Itu silakan nanti dicari tahu. Jadi ini PR sampai 2 minggu. Ya, nanti sambil kita bahas. Untuk critical appraisal ini jangan lupa. Ya, sekali lagi PR-nya apa? PR-nya ini. Nanti kita bahas ya. Ini cuman saya minta untuk buka catatan aja sih. Ya, tabel uji statistik sama ini ya PR-nya. Ini PR aja. Nanti untuk kita diskusikan supaya lebih hidup diskusinya. Oke. Ya, PR-nya ini ya, adik-adik sekalian. PR-nya untuk buka catatan yang lama. Ya, catatan yang lama ini karena nanti untuk critical appraisal adik-adik nggak bisa ini ya nggak bisa. Ya, nggak bisa adik-adik sekalian. Kalau nggak ingat ya nanti saya ajari gitu. Ya, PR-nya adalah ini. Adik-adik harus paham case control sama cohort itu apa, OR dan ER itu apa, perhitungannya bagaimana, interpretasinya bagaimana. Terus kemudian tabel uji statistik gitu. Tabel uji statistik secara dasar adalah ada uji komparasi dan uji korelasi. Uji komparasi dibedakan antara berpasangan tidak berpasangan dan jumlah kelompoknya bagaimana. Terus nanti berdasarkan skala, ada skala numerik, ordinal, dan nominal. Ini dibuka lagi adik-adik kuliah statistik dan metode penelitiannya. Kita akan bahas minggu depan, kita akan lanjutkan untuk materi selanjutnya dan ukuran kesehatan akan kita ulangi lagi, kita sambung lagi. Jadi ini akan kita pakai hingga 4 pertemuan selanjutnya adik-adik. Ya, jadi jangan khawatir ini apakah akan selesai segera, enggak. Kita masih punya sisa 4 pertemuan ya untuk membahas ini semua, karena ini hanyalah bagian dari critical appraisal. Kurang lebih seperti itu. Seperti itu adik-adik yang bisa saya sampaikan untuk kuliah hari ini. Semoga bisa memberikan kemanfaatan bagi adik-adik semuanya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, maka saya akhiri